Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang bisnis model kanvas pada mata kuliah startup bisnis. Dosen pengampu kami pada mata kuliah startup bisnis yaitu ada Ibu Dr. Al-Fatih. Lalu anggota kelompok kami terdiri dari Evelyn Sarah, Simpson Henry, Azahra Rahmi, Hana Nabila, dan saya sendiri Farhan Sidik. Gambaran umum pada bisnis kami yaitu kami memasukkan bisnis di sektor retail, yaitu brand pakaian formal dengan target pasar yang luas, seperti para pekerja kantoran, mahasiswa, serta orang dengan umur 20 tahun ke atas. Hal ini kami pilih karena pakaian termasuk kebutuhan primer, sehingga memiliki potensi yang tinggi untuk dapat memiliki target pasar yang luas dan spesifik dengan brand pakaian formal ini. Kami menamakan bisnis ini dengan Art Mode. Selanjutnya ada strategi bisnis fashion. Yang pertama ada strategi pemasaran. Menentukan ciri khas usaha. Agar bisnis terlihat berbeda, harus mencari keunikan toko, baik dari sisi barang yang dijual maupun pelayanan yang ditawarkan. Yang kedua ada survei harga. Agar harga barang yang dijual tidak terlalu mahal dari kompetitor, maka harus rajin melakukan survei harga di beberapa toko yang sejenis. Jika ternyata harga yang ditawarkan lebih mahal dari toko lain, maka harus membuat keputusan untuk menurunkan harga agar dapat bersaing atau memberikan bonus atau hadiah kepada pembeli. Selanjutnya ada promosi dan diskon. Melakukan promosi harga dan diskon untuk menarik perhatian calon pembeli. Promosi yang dilakukan dapat dengan cara menawarkan harga murah pada waktu-waktu tertentu atau dengan cara buy one get one atau beli satu dapat satu. Selanjutnya ada memberikan harga grosir kepada reseller. Ketika telah menjalin kerjasama dengan para reseller dengan harga grosir, maka bisa melakukan promosi dengan menggunakan promosi gratis. Yang terakhir ada memanfaatkan internet. Mempromosikan produk melalui internet agar makin dikenal banyak orang. Selanjutnya ada strategi jangka pendek. Yang pertama, mencari pemasok yang bisa menyesuaikan anggaran tertentu, terjadwal, berkualitas, dan berkuantitas. Yang kedua, melakukan riset tentang minat konsumen mengenai pakaian. Selain memahami keinginan konsumen, juga perlu memahami bagaimana taktik dari para pesaing sejenis. Yang ketiga ada mempersiapkan diri untuk membangun hubungan dengan para influencer hingga pembuat konten menarik. Selanjutnya ada strategi untuk jangka panjang. Yang pertama ada merencanakan beragam koleksi pakaian. Bisa memulainya dengan mencari dan membeli desain populer yang ada atau beberapa desain cetak untuk baju. Yang kedua, merencanakan pembukaan outlet baru di berbagai daerah. Yang ketiga, memperluas kerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Elemen bisnis model kanvas. Elemen yang pertama yaitu ada customer segment. Customer segment merupakan kegiatan membagi suatu pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang berbeda. Customer segment pada bisnis kami yaitu yang pertama ada pekerja kantoran, lalu ada mahasiswa, serta orang dengan umur 20 tahun ke atas. Kemudian ada value proposition. Value proposition atau nilai manfaat produk adalah layanan yang merupakan acuan
pada pernyataan bisnis atau pemasaran yang digunakan pelaku usaha untuk memberikan alasan atau meringkas alasan mengapa konsumen harus membeli atau menggunakan produk jasa. Nilai manfaat dari produk kami adalah harga yang terjangkau, kemudian terdapat banyak model, simple dan tetap modis, kemudian yang terakhir adalah menggunakan bahan yang nyaman untuk digunakan untuk kulit. Selanjutnya itu ada channels. Channels adalah value proposition yang disampaikan ke customer melalui komunikasi, distribusi, atau juga saluran penjualan. Channels menunjukkan bagaimana dan di mana bisnis mengkomunikasikan value-nya kepada pelanggan. Channel juga bisa digunakan secara offline dengan membangun toko fisik dan online dengan bantuan sosial media seperti Facebook hingga Instagram. Elemen ini memiliki jenis-jenis saluran, yaitu yang pertama ada sales force, web sales, own stores, partner stores, dan wholesaler. Channel juga memiliki beberapa fase, yaitu ada kesadaran, evaluasi, pembelian, penyampaian, dan purna jual. Untuk produk pakaian formal ini dapat kita salurkan penjualannya melalui e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, hingga Lazada. Lalu juga bisa dipasarkan melalui media sosial dan juga toko offline berupa bazar maupun membuka outlet di pusat perbelanjaan. Selanjutnya itu ada customer relationship. Customer relationship adalah hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segment. Pada elemen ini, pelanggan dapat didorong oleh motivasi seperti akuisisi pelanggan, retensi atau mempertahankan pelanggan, dan peningkatan penjualan atau upselling. Elemen ini juga memiliki beberapa kategori, yaitu ada personal assistance, dedicated personal assistance, self-service, automated services, communities, dan co-creation. Cara yang bisa kita lakukan untuk menjalin hubungan dengan customer, menjalin hubungan baik dengan customer, yaitu yang pertama mengadakan promo produk terhadap produk terbaru. Lalu ada aktif berinteraksi di media sosial seperti melakukan live maupun membalas komentar dari customer dan juga membuat konten di media sosial. Elemen bisnis selanjutnya ada revenue stream. Revenue stream adalah aliran pemasukan atau pendapatan suatu perusahaan yang diperoleh dari berbagai sumber. Aliran dana yang dimiliki perusahaan mengindikasikan dari mana uang tersebut berasal, seperti penjualan aset, investasi, dan lain sebagainya. Anda harus mengelola revenue stream semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Sumber utama pemasukan dari bisnis fashion art mode ini adalah pakaian formal seperti kemeja. Kemudian ada key activities. Key activities sendiri merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan posisi nilai. Key aktivitas dari produk kami ada melakukan survei pasar dan model produk, kemudian ada proses pemilihan bahan dan pembuatan pakaian, kemudian ada promosi atau pemasaran dari produk, dan yang terakhir adalah sistem pengiriman produk.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key resource. Key resource adalah sumber daya utama yang dibutuhkan oleh perusahaan supaya model bisnis dapat berjalan. Sumber daya utama ini membuat sebuah perusahaan dapat membentuk dan menawarkan value proposition, mendapatkan pasar, menguasai hubungan dengan segmen-segmen pasar, dan mendapatkan penghasilan. Nah, jadi maksudnya key resource ini membahas mengenai sumber daya yang diperlukan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Nah, lebih jelasnya itu contoh dari key resource itu untuk pengelolaan bahan baku, terus kontrol dari stok barang, lalu penataan sumber daya, dan jalur keuangan dari perusahaan. Nah, untuk art mode ini, untuk key resource itu ada SDM, contohnya tenaga ahli dan supervisor. Yang kedua mesin sablon, yang ketiga komputer. Nah, selanjutnya ada key partners. Key partners ini adalah pihak-pihak yang Anda bekerja sama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi resiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partnership yang baik akan membentuk siklus bisnis yang lebih stabil. Nah, untuk key partners ini, untuk lebih jelasnya, itu merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan dan asalnya dari luar perusahaan itu sendiri, atau hubungan perusahaan dengan pihak dari luar perusahaan. Nah, untuk contohnya itu seperti vendor yang memberikan pasokan bahan baku dan mitra untuk membantu penyaluran stok barang dari perusahaan ini. Nah, untuk key partners dari itu ada 3. Contoh yang pertama itu vendor untuk bahan, yang kedua jasa pengiriman, yang ketiga reseller. Elemen bisnis selanjutnya ada cost structure. Cost structure merupakan elemen terakhir dalam bisnis model kanvas. Di dalamnya mencakup pemetaan biaya untuk mengoperasikan bisnis sesuai dengan value proposition. Cost structure dari bisnis fashion yang bernama Art Mode ini ada 3. Yang pertama, bahan kain, sewa tempat, dan gaji karyawan.